kita membuka firman Tuhan dari Kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 10. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ayat 10. Mari kita baca 1, 2, 3. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Amin. Di sini kita membaca firman Tuhan, di mana Rasul Yohanes diperlihatkan oleh Tuhan, yaitu tentang langit yang baru dan bumi yang baru, ya. Nah, jadi di pasal 21 kita melihat judulnya yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, jadi langit dan bumi, ya, yang kita berada saat ini itu disebut langit dan bumi yang lama, itu akan diganti oleh Tuhan, ya, dengan langit dan bumi yang baru. Nah, jadi Kitab Wahyu menubuatkan, ya, melalui penglihatan Rasul Yohanes, yaitu tentang langit dan bumi yang baru. Nah, jadi langit dan bumi yang lama ini, ya, Tuhan akan ganti dengan langit dan bumi yang baru. Nah, itu juga ditulis oleh Rasul Petrus, ya, di dalam surat 2 Petrus, ya, pasal 3 dikatakan bahwa kita menantikan langit dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, jadi firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi yang lama ini akan diganti oleh Tuhan dengan langit dan bumi yang baru. Nah, jadi yang baru itu berarti sesuatu yang baru, ya, yang bagus, ya, yang lebih baik daripada yang lama. Kenapa langit dan bumi yang ada sekarang atau yang lama ini diganti? Ya, karena langit dan bumi yang sekarang ini sudah rusak oleh pekerjaan iblis, ya. Sudah rusak oleh dosa, juga sudah dirusak oleh manusia. Karena itu Tuhan mengganti dengan langit dan bumi yang baru. Nah, dalam 2 Petrus pasal 3 dikatakan bahwa di langit yang baru dan bumi baru itu terdapat kebenaran. Artinya tidak ada kejahatan, tidak ada dosa, ya, juga tidak ada kematian. Nah, di langit dan bumi yang baru. Nah, sebelum umat Tuhan, orang-orang percaya memasuki langit dan bumi yang baru, maka mereka harus melewati dulu, yaitu namanya kerajaan 1000 tahun. Ya, nah, kerajaan 1000 tahun itu di dalam Wahyu pasal 20. Nah, sesudah kerajaan 1000 tahun, maka ada penghakiman takhta putih. Nah, sesudah penghakiman takhta putih, maka langit dan bumi yang lama diganti dengan langit dan bumi yang baru. Nah, jadi kalau langit dan bumi yang baru, di mana di situ dikatakan terdapat kebenaran, maka tidak semua manusia, ya, tidak semua orang bisa memasuki langit dan bumi yang baru, ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke langit dan bumi yang baru, ya. Nah, siapakah yang bisa memasuki langit dan bumi yang baru? Nah, di sini firman Tuhan udah katakan, ya, siapakah orang-orang tersebut? Yaitu dikatakan, yaitu, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu dia akan masuk ke langit dan bumi yang baru, ya. Itu yang pertama, ya. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus, orang yang mengakui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, ya, darahnya yang
menebus dosa manusia. Orang yang menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, ya, orang yang menjadi milik Tuhan Yesus, menjadi umat Tuhan, itulah yang bisa masuk ke langit dan bumi yang baru. Jadi untuk masuk ke langit dan bumi yang baru itu ada penyaringan, ya, dari Tuhan, ya, ada penyaringan. Jadi untuk masuk ke langit dan bumi yang baru, ya, kita harus percaya sama Tuhan Yesus yang pertama. Terus yang kedua adalah melakukan firman Tuhan, ya, dalam kehidupan kita. Maka kita baru bisa masuk ke langit dan bumi yang baru, ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, bahkan kita sudah dibaptis air, bahkan juga sudah dibaptis dengan Roh Kudus, tapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan, artinya tidak mau betul-betul bertobat, maka juga, ya, tidak akan bisa masuk ke langit dan bumi yang baru, ya. Jadi yang pertama orang yang percaya Tuhan Yesus, yang kedua adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, itu dia akan masuk ke langit dan bumi yang baru, ya. Nah, jadi di langit dan bumi yang baru, ya, di sini di dalam kitab Wahyu katakan, ya, bahwa sudah tidak ada sakit penyakit, ya, tidak ada dosa lagi, tidak ada kejahatan, ya, tidak ada kematian lagi, ya, juga tidak ada kelaparan lagi, ya, tidak ada kemiskinan lagi, ya, semuanya sudah terpenuhi, ya, buat umat Tuhan, ya, buat anak-anak Allah, buat orang-orang yang memasuki langit dan bumi yang baru, ya. Nah, di sini di langit dan bumi yang baru ini, ya, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, Rasul Yohanes melihat, ya, itu ada kota yang kudus yang turun dari surga. Nah, jadi kota yang kudus ini yang turun dari surga, ya, turun ke bumi, ya, itulah Yerusalem, ya, Yerusalem yang baru, ya, bukan Yerusalem yang lama, ya. Yerusalem yang lama itu Yerusalem yang ada di Israel yang saat ini ada di dunia. Nah, tetapi Yerusalem di sini adalah Yerusalem surgawi, ya, Yerusalem baru, ya, Yerusalem yang turun dari surga. Jadi di langit dan bumi baru ini ada lagi kota, ya, yang kudus, ya, itu namanya Yerusalem, ya, Yerusalem baru. Jadi Yerusalem yang lama itu berada di langit dan bumi yang lama. Nah, jadi langit dan bumi yang lama itu sudah dimusnahkan oleh Tuhan, ya, sudah tidak dipergunakan lagi, ya. Maka Yerusalem yang ada itu adalah Yerusalem yang baru, ya. Nah, di dalam kitab Ibrani itu dikatakan ada namanya Yerusalem surgawi, ya. Di dalam kitab Ibrani ada namanya Yerusalem surgawi, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa malaikat berkata sama Rasul Yohanes, "Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Jadi pengantin perempuan, ya, mempelai anak domba. Nah, kemudian akhirnya Rasul Yohanes ditunjukkan kota, ya, yang turun dari surga, yaitu Yerusalem baru. Nah, jadi sesudah malaikat berkata, ya, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba, itu tidak dikatakan pada waktu itu adalah manusia atau umat Tuhan, ya. Tetapi di situ di ayat 10 dikatakan ditunjukkanlah kota, ya, yang kudus yang turun dari surga. Jadi Yerusalem yang turun dari surga atau Yerusalem baru ini mempunyai arti, yaitu digambarkan yaitu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, artinya apa? Artinya Yerusalem yang baru ini adalah tempat yang khusus, ya, tempat yang istimewa yang Tuhan sediakan buat mempelainya, yaitu buat kekasih Tuhan, yaitu buat pengantin, ya, anak domba. Nah, pengantin anak domba ini bisa kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal
12 ya, itu di ayat yang ke-1, Wahyu 12 ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, inilah ya mempelai anak domba. Nah, jadi mempelai anak domba adalah gereja Tuhan ya. Nah, jadi gereja bukan dalam arti bangunan fisik ya, tapi gereja dalam arti adalah bangunan rohani. Nah, jadi bangunan rohani itu adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Di dalam kitab Korintus, Rasul Paulus berkata, tubuhmu adalah bait Allah ya. Kamu adalah bait Allah, kamu adalah bait Roh Kudus. Artinya tubuhmu atau orang-orang percaya Tuhan Yesus itu adalah bait Tuhan atau adalah gereja Tuhan ya. Nah, jadi gereja Tuhan yang sesungguhnya bukanlah bangunan secara fisik, tetapi adalah setiap pribadi-pribadi ya, di mana firman Tuhan katakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Nah, itu adalah pengertian dari gereja. Terus yang kedua, pengertian dari gereja adalah perkumpulan dari orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Karena itu orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa berjalan sendiri ya, tetapi dia harus bersatu dengan sesama orang percaya yang lain, atau istilahnya ada komunitas ya. Karena gereja ada dua pengertian dari gereja. Pertama, gereja adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus ya, karena firman Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Terus yang kedua, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Nah, jadi kalau orang percaya tidak mau berkumpul sesama orang percaya, dia hanya mau sendiri-sendiri, itu tidak sesuai firman Tuhan ya. Karena gereja itu adalah perkumpulan orang-orang percaya. Karena itu di dalam kitab Efesus dikatakan kamu adalah keluarga kerajaan Allah. Nah, jadi kalau keluarga kerajaan Allah berbicara banyak orang. Kalau hanya satu orang, itu tidak cocok untuk penempatan kata keluarga kerajaan Allah. Jadi keluarga kerajaan Allah artinya banyak orang. Nah, jadi orang yang percaya Tuhan Yesus, dia harus berkumpul, dia harus bersatu. Kalau kita membaca dan kitab Kisah Para Rasul ya, pasal 2 dikatakan bahwa murid-murid Yesus mereka selalu berkumpul ya, berdoa bersama dan melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Dalam Yohanes pasal 17 Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa yang di surga, yaitu Tuhan Yesus berdoa supaya orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus menjadi satu ya, seperti Tuhan Yesus dan Bapa satu. Nah, jadi itulah pengertian dari gereja ya. Jadi di sini mempelai anak domba adalah gereja Tuhan ya. Gereja yang sudah menjadi mempelai Tuhan. Nah, jadi kalau gereja menjadi mempelai Tuhan, artinya ada juga gereja yang belum bisa menjadi mempelai Tuhan. Nah, jadi kalau ada gereja yang menjadi mempelai Tuhan seperti yang ditulis dalam Wahyu 12 ayat 1, berarti ada gereja yang belum bisa menjadi mempelai Tuhan. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Wahyu tadi bahwa Yerusalem yang turun dari surga itu disebut ya mempelai anak domba ya. Nah, jadi orang yang bisa masuk ke Yerusalem baru atau orang yang tinggal di Yerusalem baru itu adalah mempelai anak domba. Jadi Yerusalem baru itu adalah tempat tinggal bagi mempelai anak domba. Tempat tinggal bagi orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, di mana dia sudah mengalami pertumbuhan rohani dalam hidupnya di dunia. Dia sudah menjadi dewasa rohani. Dia sudah menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dia sudah menghasilkan karunia-karunia Roh Kudus. Dia sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ya. Dan dia mengalami bertumbuh menjadi dewasa rohani ya. Akhirnya menjadi mempelai Tuhan Yesus. Nah, orang-orang seperti itulah yang akan tinggal di Yerusalem baru. Nah, jadi untuk Yerusalem baru ini adalah tempat tinggal dengan kategori
yaitu orang-orang yang sudah menjadi mempelai Tuhan Yesus. Nah, karena itu kehidupan orang percaya yang ada di dunia saat ini, ya, mereka harus bertumbuh dalam iman dan kerohanian mereka. Ya. Kemudian menghasilkan buah-buah Roh Kudus, ya. Memiliki karunia-karunia Roh Kudus, ya. Dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya. Sehingga dalam kitab Efesus itu dikatakan ada kelima jawatan, ya. Ada rasul, nabi, ya, penginjil, gembala, dan guru. Nah, artinya kelima jawatan ini artinya orang-orang percaya yang melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi mempelai, ya, Tuhan Yesus, ya, itu yang akan tinggal di Yerusalem baru. Ya, ini seperti yang ditulis tadi, ya, di dalam kitab Wahyu tadi, ya, di mana dikatakan bahwa aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan anak domba. Kemudian sesudah itu maka ditunjukkan, yang dilihat adalah kota yang turun dari surga, yaitu Yerusalem baru. Nah, jadi kehidupan orang percaya di dunia ini, ya, dia harus bertumbuh, ya, dalam mengikuti Kristus, ya. Bagaimana caranya dia bertumbuh? Dia bertumbuh yaitu melalui firman Tuhan, ya. Bagaimana caranya orang yang percaya sama Tuhan Yesus bisa bertumbuh di bumi ini? Dia bertumbuh yaitu melalui firman Tuhan, melalui pengajaran firman Tuhan yang benar, ya. Bukan pengajaran firman Tuhan yang dari pikiran manusia, kepandaian manusia, ya, bukan dari suatu aturan-aturan manusia, ya, tapi adalah murni kebenaran firman Tuhan, ya. Dan firman Tuhan yang diajar, ya, dibukakan pengertiannya atau dibukakan rahasianya oleh Roh Kudus, oleh pengurapan Roh Kudus, oleh karunia Roh Kudus. Itulah yang membuat firman Tuhan itu dimengerti, dibukakan rahasianya, ya, yang menjadi makanan yang sehat, bahkan yang bergizi, sehingga orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu bisa bertumbuh. Jadi orang-orang percaya sama Tuhan Yesus, ya, ketika dia percaya Tuhan Yesus, lahir baru, dibaptis air, bahkan dibaptis Roh Kudus, dia mempunyai tujuan dalam kehidupannya, yaitu salah satunya dia harus bertumbuh dalam iman dan kerohaniannya, ya. Jadi kalau seseorang pelayanan, ya, melakukan pelayanan, apakah main musik, bahkan khotbah, ataupun mendoakan orang atau penginjilan, ya, itu tidak menjamin bahwa dia akan bertumbuh dengan hal tersebut hanya di situ. Tapi yang menjamin atau yang utama dari seseorang itu bisa bertumbuh itu adalah dari firman Tuhan, dari belajar firman Tuhan, ya, dari firman Tuhan yang didapatkan, ya. Kalau firman Tuhan yang didapatkan itu hanya biasa-biasa saja, ya, yang tidak bisa mendewasakan, maka kehidupan orang tersebut, ya, akan sebatas seperti itu. Karena itu firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya atau kehendaknya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya artinya carilah kerajaan Allah itu artinya belajar firman Tuhan, cari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar, yang bertumbuh, yang menyempurnakan kita, membawa kepada kesempurnaan, yang membawa kita menjadi mempelai Tuhan Yesus, ya. Nah, firman Tuhan yang seperti apa? Ya, maka itu adalah firman Tuhan yang ada di Alkitab, ya. Ya, tidak jauh-jauh, ya, ada di Alkitab, tetapi karena tidak dimengerti atau disalah mengerti, maka pemahamannya di Alkitab itu tidak dapat dimengerti atau disalah mengerti, ya, sehingga tidak bisa mengalami pertumbuhan rohani. Nah, jadi di hari-hari ini, di akhir zaman,
ya umat Tuhan harus bertumbuh rohani dan harus belajar firman Tuhan yang benar. Nah, bagaimana cara bertumbuh tadi? Yaitu melalui firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus, yang dibukakan pengertian atau pengerahasiannya oleh Roh Kudus, oleh karunia Roh Kudus, oleh pengurapan Roh Kudus. Terus yang kedua, bisa bertumbuh yaitu melalui pengurapan Roh Kudus, melalui karunia dari Roh Kudus, ya. Maka dia bisa bertumbuh, ya. Roh Kudus mengajar dia firman Tuhan, membukakan rahasia dari firman Tuhan sehingga dia bisa bertumbuh. Jadi untuk kita bisa belajar firman Tuhan untuk bertumbuh, ya, itu Alkitab katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, di dalam diri kamu ada pengurapan yang mengajar kamu akan firman Tuhan. Jadi untuk kita bisa bertumbuh, kita tidak harus punya banyak uang, kita tidak harus mencari sekolah yang mahal, yang tinggi, atau di luar negeri, atau yang bagaimana supaya kita bisa belajar firman Tuhan. Tapi yang kunci utamanya adalah kita harus mendapatkan Roh Kudus, harus dipenuhi Roh Kudus, harus diurapi oleh Roh Kudus, dikasih karunia oleh Roh Kudus, dikasih hikmat oleh Roh Kudus, maka kita bisa mengerti akan firman Tuhan, akan dibukakan rahasia dari firman Tuhan. Nah, jadi untuk hikmat ini ada banyak macam, ya. Ada. Salah satu adalah hikmat manusia, itu kepintaran akal budi manusia, dan hikmat Kristus, hikmat Roh Kudus. Nah, jadi untuk memahami firman Tuhan ini tidak bisa pakai hikmat manusia, kepintaran manusia, akal budi manusia nggak akan bisa. Ya, kalau kita bisa memahami, hanya ada sebatas tertentu. Nah, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dipahami, sehingga hal-hal yang sulit dari firman Tuhan yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia, kita berusaha memahami dengan kepintaran kita, hikmat kebudi kita, itu akan salah, akan gagal, bahkan bisa sesat. Ya. Nah, jadi kita kalau ingin memahami firman Tuhan yang sepenuhnya itu adalah hikmat Roh Kudus, hikmat Kristus. Karunia dari Roh Kudus itu bisa. Bagaimana kita bisa punya karunia Roh Kudus, hikmat Roh Kudus? Kita harus dibaptis Roh Kudus, harus dipenuhi Roh Kudus. Nah, kalau kita dibaptis Roh Kudus, seperti bagaimana gitu? Dan apa tandanya? Nah, Alkitab menulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 10 sama 19, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun, mereka berbahasa yang baru, mereka berbahasa roh. Nah, itulah tanda, ya, bahwa Roh Kudus sudah memenuhi dia sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini Alkitab yang katakan, ya, bukan manusia yang katakan, tapi Alkitab yang katakan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 10, pasal 19, itu dikatakan ketika Roh Kudus turun, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi yang harus dipegang oleh manusia, oleh orang percaya adalah firman Tuhan, ya. Apa yang ditulis oleh Alkitab kita harus percaya dan melakukan. Nah, itulah iman, ya. Jadi bukan menurut perkataan manusia ataupun menurut penafsiran manusia. Boleh menurut perkataan manusia, boleh menurut penafsiran manusia, tetapi apabila hal itu sesuai firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, ya, itu tidak bisa, ya. Jadi yang dipegang adalah firman Tuhan. Nah, jadi untuk bisa tinggal, ya, di Yerusalem baru, artinya adalah orang-orang yang menjadi mempelai Tuhan Yesus. Orang-orang yang menjadi mempelai Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sudah bertumbuh, ya, orang-orang yang sudah menghasilkan buah Roh Kudus, menghasilkan karunia karena Roh Kudus yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan, ya. Nah, orang-orang yang sudah bertumbuh dewasa, bahkan disempurnakan oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi yang tinggal di Yerusalem baru adalah mempelai Tuhan Yesus. Nah, jadi siapakah yang tinggal di langit dan bumi yang baru? Itu adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus atau umat Tuhan, tetapi yang tidak mengalami pertumbuhan rohani sebagaimana seharusnya, ya, tidak menjadi mempelai Tuhan Yesus. Nah, tetap, ya, orang-orang yang tidak bisa menjadi mempelai Tuhan Yesus, dia percaya Tuhan Yesus, ya, dia tinggal di langit dan bumi yang baru, ya, tetapi tidak tinggal di Yerusalem yang baru. Nah, di sini kita membaca mereka bisa masuk ke Yerusalem yang baru, ya, di dalam kitab Wahyu,
tetapi tidak bisa tinggal di Yerusalem baru. Nah, jadi Yerusalem baru udah disediakan buat orang-orang yang kehidupannya dia sudah menjadi mempelai Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi artinya kehidupan orang percaya di dunia ya tidak sebatas hanya pergi ke gereja atau sebatas pelayanan saja, tetapi dia harus bertumbuh dan dia harus menjadi mempelai Tuhan Yesus, dia harus disempurnakan. Ya, karena itu dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan Tuhan Yesus juga berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena harta di bumi mengat dan karat merusaknya, pencuri mencurinya. Nah, jadi itulah kumpulkanlah harta di surga. Ya, nah demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.